Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholatan wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi. Hari ini dari kota Medan, saya mengabarkan kepada teman-teman semua bahwa beberapa hari ini saya sedang dirawat atau diopname di salah satu rumah sakit di kota Medan. Dan alhamdulillah kondisi saya membaik dan sakit saya itu sebenarnya sudah lama, tetapi dia kumat dan atau bisa berulang. Yang pasti bukan nanah liver, bukan juga alat pemasang batu dengar dan telinga, bukan juga pasang ring. Ya, syukur pada Allah, saya tidak terkena penyakit yang itu. Jadi saya terkena dari dulu, sejak 2019 itu adalah vertigo berat. Vertigo, dan pernah saya dirawat di rumah sakit MMC Kuningan. Kemudian pernah dibawa juga, karena ini terkait juga dengan THT, juga dengan dokter saraf itu juga sudah pernah. Bahkan saya pernah ditangani oleh spesialis saraf. Kemudian beberapa tahun terakhir saya ditangani oleh ahli akupuntur yang ada di Jakarta. Tetapi karena suami beliau meninggal, ke Ibu Titi waktu itu, dia pindah ke Surabaya sehingga saling berkoordinasi dan bertelepon. Nah, berseiring berjalannya waktu, anak saya Anggita dan Rizka jadi dokter, sehingga saya banyak ditangani oleh anak kandung saya sambil saya berdiskusi dengan dokter-dokter yang menangani saya. Nah, tiba-tiba pada hari Kamis minggu lalu saya merasa kurang nyaman. Vertigo saya kumat, saya minta obat ke ajudan, karena saya selalu bawa itu. Nah, tetapi mungkin dosisnya agak masih biasa, sehingga kontak ke anak saya dokter Rizka, dikasih pemberitaan obat, kita beli obat baru, saya konsumsi. Setelah itu saya langsung ke Medan karena menangani beberapa hal, termasuk diantaranya anak saya dokter Anggita itu mengikuti sumpah profesi. Karena dia cum laude, maka kita diminta untuk datang dan diumumkan bahwa anak kita ini berprestasi. Dia dua oleh rektor Universitas Sumatera Utara, jadi dua-dua dia cum laude. Nah, karena itu maka saya berangkat ke Medan. Di Medan saya dihubungi Bang Hercules selaku Ketua Umum BPP Jaya untuk melakukan press call. Pada waktu itu memang fisik saya, terutama ini vertigo saya ini kumat, tapi namanya tugas dan saya coba untuk tetap tampil prima dan saya press call. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kemudian ada satu klien juga yang sedang saya tangani, kami juga masih sempat diskusi. Nah, Senin pagi kemarin itu saya sudah mulai kurang stabil, dan sampai diumumkan dokter Anggita ini disumpah dan diumumkan menerima salah satu dokter yang berprestasi dalam hal ini cum laude, maka saya bergegas langsung menuju hotel karena kami sudah menginap di hotel beberapa hari. Dan di situ saya sudah beritahu kepada Dr. Rizka, Anggi, Eca, Bu Eli, saya kayaknya harus istirahat. Dan banyak orang yang minta foto, seperti biasa saya layani beberapa orang saja. Kemudian saya masuk mobil, beritahu driver, beritahu ajudan, kita berangkat. Nah, di situ ada syukuran kecil-kecilan, itu saya minta segera teman-teman dekat saya datang. Kemudian belum sempat selesai saya langsung izin mau istirahat. Nah, pencetusnya itu saya sempat sudah vertigo ini, dia pandangan kita tuh bisa muter, kelihatan tarik. Nah, ini mengkhawatirkan. Anak saya langsung ambil tindakan, saya dengan keluarga langsung ke salah satu rumah sakit di kota Medan yang baru, dan rumah sakitnya luar biasa. Sampai saya berada di satu tempat seperti saya bilang ini ya, seperti hotel. Ini adalah model baru ya, saya kira penanganannya luar biasa. Dan sampai di IGD saya langsung diperiksa, dan kami semua masih pakai baju. Kebetulan
Bu Eli siapkan baju seragam tenun. Kita bareng-bareng sampai ke situ diperiksa, kemudian periksa jantung, alhamdulillah EKG-nya bagus. Dan vertigo plus GERD. GERD ini memang sudah lama, sejak saya mahasiswa S2 di Pineng itu tetap rutin. Saya selalu, bahkan saya pernah berobat di rumah sakit Island Hospital di Pineng, Malaysia. Kemudian saya oleh dokter diminta untuk diopname. Ya, saya ini harus mendengar, nasihat istri, nasihat anak, apalagi anak sudah 2 dokter resmi ya. Nah, adiknya lagi calon dokter, lagi kuliah semester 2 di USU. Ya saya harus nurut. Saya tidak seperti seorang pengacara yang anaknya sampai nyuruh dia taubat gitu ya. Dan kalau saya nurut, karena ini masalah fisik dan kesehatan tidak boleh main-main, sekecil apapun gangguan kesehatan. Jadi saya dirawat Senin sampai dengan hari ini, dan hari ini saya sudah mulai cabut infus. Kemudian ini saya baru selesai mandi, selesai sholat, kemudian saya buat video ini untuk 2 komedi. Ya doakan mudah-mudahan saya bisa secepatnya keluar dari rumah sakit, tapi dokter sudah memberitahu saya masih butuh istirahat untuk tidak dulu beraktivitas. Ya saya sih orangnya ingin cepat bekerja, dan saya tidak pernah khawatir takut dengan siapapun ya, ingat itu, dan saya takut pada Allah. Dan dalam hal ini saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, bahwa dalam persoalan saya dengan Hotman Paris Hutapea, saya sangat ingin kasus ini cepat selesai, dan saya sangat menunggu momentum di mana saya bisa saling bersaksi dengan saudari Putri Makim atau Putri Primapri. Dan ingat, Hotman Paris mengakui di BAP-nya dan mengakui kepada kami di ruang persidangan yang sifatnya tertutup itu, bahwa dia mengakui bahwa buah dada dari saudari Putri Primapri alias Makim keras, dan dia kecewa, tidak sesuai dengan aslinya. Dan itu yang terjadi di situ. Jadi kalau dia tanya postingan atas nama, ya memang benar lah postingan saya. Emang postingan siapa? Tapi postingan itu atas permintaan siapa dulu? Nah itu seluruhnya adalah permintaan dari Makim. Nah bagaimana itu? Dan jangan di framing seolah-olah kau tidak melakukan kesalahan, padahal kau udah ngaku check in di apartemen. Jadi keteranganmu dengan keterangan Putri Makim singkor. Dan ketika kita tanya, kau melakukan ini, ya saya tidak ingat. Tapi kalaupun itu ada, kau suka. Nah, artinya kau melakukannya gitu loh. Nah, tapi orang nggak bodoh gitu. Nah, jadi Hotman, kau mesti paham bahwa saya tidak pernah takut sama kau. Dan pembekuan berita acara sumpah saya bukan karena kau, tapi karena sikap saya yang keras, yang berani menegakkan kebenaran terhadap siapapun. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa saya, Mahkamah Agung memperhatikan. Saya tidak katakan bahwa terjadinya mutasi karena saya, tidak, tapi saya yakin didengar. Termasuk misalnya pergantian majelis hakim. Jadi jangan dikait-kaitkan seolah-olah saya sakit gara-gara berganti majelis hakim terus saya ulur-ulur. Enggak, kita baik-baik aja selama ini dengan Ibu Sofia, bahkan saya sudah sering puji di pengadilan. Hanya saja kalau sudah selesai tugas di pengadilan negeri Jakarta Utara, Ibu Sofia sudah dimutasi, dan saya sudah tanya hakim aktif, ada teman saya hakim tinggi juga, ketua mantan ketua, bahkan ketua PT 2 periode pengadilan tinggi, ketua. Saya bilang Pak Rasman itu tidak boleh lebih dari 1 bulan dia harus meninggalkan kerjaan. Bukan kayak dulu. Jadi kamu kok ngomong cuap-cuap ke ketua Mahkamah Agung supaya ketua Mahkamah Agung memperhatikan kasus yang sedang dipegang. Kau siapa? Ada apa kau dengan hakim? Ya, saya minta nanti, kami sudah bentuk tim untuk mengusut ini. Ada apa kau kok takut banget dengan hakim ini, terutama Ibu Sofia? Ada apa? Dan kau nggak bersuara tuh kasus 60 miliar. Kau nggak bersuara. Kenapa kau diam aja? Kalau kita intelek, bicara dengan cara netral dan keilmuan, kau udah kalang kabut. Karena skenario itu ternyata, maaf ya, ternyata tidak berhasil. Kenapa? Karena usaha keras saya, teman-teman saya, kemudian doa saya. Dan kau bukan siapa-siapa. Ya. Saya alhamdulillah sekarang, ya saya vertigo, saya fair. Vertigo, GERD,
Kemudian saya dari dulu sudah mengkonsumsi obat HT, ya. Jadi itu dalam rangka menjaga. Dan alhamdulillah anak saya bilang hebat akhirnya, karena bermakan obat rutin, ya mengkonsumsi obat sudah 17 tahun. Alhamdulillah sedikit tidak ada gangguan di jantung saya. Jadi inilah satu sikap yang menurut saya untuk kita gentle. Saya ingin cepat bisa beraktivitas dan bisa segera bertemu di pengadilan. Saya terungkap siapa kau yang sebenarnya, siapa yang Hakim yang sebenarnya, siapa Rasman yang sebenarnya. Kemudian, Forman, kau saya ingatkan, kau jangan komentari masalah grip, ya. Gak ada urusan gue dengan grip. Jadi kau komentari Bang Hercules, ya. Kau jangan pancing, kami marah sama kau, ya. Nah, kau jangan offside. Nah, kalau kau jago, sebut-sebut istri saya kayak dulu, istri kau begini, istri kau begini, ya. Baru kita ngobrol, baru kita tahu, ya. Jadi kau takut saya nanti kau ini bisa stroke, kau nanti ini mikirin Rasman tiap hari, Rasman. Jadi itu ya pesan saya, jangan kau campuri masalah grip. Bang Hercules itu sama saya sudah 7 tahun kami bertemu. Saya sudah ke rumah beliau berkali-kali, beliau sudah pernah ke rumah saya. Kami sudah ini semua, ya. Apalagi kau komentar bilang Pak Prabowo nggak perlu. Kata kau kan 2014 saya dengan Pak Prabowo kata, kau di mana? Saya sudah dulu dengan Bang Edi Suryana dan lain sebagainya. Beda pilihan politik 2019, tapi 2024 kita juga ikut dukung, ya. Jadi tak usah kau berkomentar, karena kau sudah dianggap orang sekarang sudah bukan siapa-siapa, nanti kau. Dan pendeta saja banyak ketemu saya, mendoakan saya. Bayangin ya. Kenapa? Karena mereka tahu saya orang yang luar biasa membela keutamaan. Saya kira itu, dan mohon doa teman-teman semua supaya secepatnya saya bisa beraktivitas kembali dan bekerja sebagaimana mestinya di dunia advokat dan di dunia lainnya, termasuk akademisi. Saya mengajar juga sempat tertunda. Harusnya saya sudah masuk ngajar, meskipun itu via Zoom kadang-kadang. Saya harus mengajar tuh hari Selasa, tapi tidak mengajar, saya minta digeser ke hari yang lain. Barangkali itu karena saya ingin mencapai target profesor doktor. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.